Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib dan rutinan malam Sabtuan, moga-moga sedaya-pun dipun paringi berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sampai pada halaman 107. As-saumu, puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u min arkanil islami Saumu syahri Ramadan. Yang keempat dari rukun Islam adalah puasa bulan Ramadan. Wa huwa afdhalus syuhuri. Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia, yang paling afdal. Faradallahu ta'ala 'alal qadiri siyamahu. Allah mewajibkan puasa untuk orang yang mampu melaksanakannya. Wasanna lahu qiyamahu, dan menganjurkan untuk orang yang mampu puasa itu qiyam Ramadan, malam harinya melaksanakan qiyam, yaitu tarawih. Wa fil khabari, disebutkan di dalam hadis, man shamahu wa qamahu, barang siapa yang mempuasai Ramadan, wa qamahu, dan sholat malam pada Ramadan, imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan semata-mata mencari ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat hadis yang lain, kharaja min dunubihi ikayaumi waladathu ummuhu, dia keluar dari dosanya bersih, sebersih seperti pada waktu dilahirkan oleh ibunya. Wa man aftara yawman min ramadhana min ghairi udrin lam yaqdihi siyamud dahri, barang siapa yang buka satu hari saja min Ramadana, dari puasa Ramadan, min ghairi udrin, tidak karena tidak ada udzur, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syara, lam yaqdihi siyamud dahri, maka tidak mencukupi baginya walaupun dia puasa 1 tahun. Sengaja buka puasa, sehat, rosak, tidak bekerja di tempat yang sangat panas sekali, gampangnya wong waras lah Pak. Wong waras, sehat, buka puasa sengaja, padu sedina baik. Itu 1 hari yang dia berbuka puasa dengan sengaja, tidak ada alasan yang dibenarkan. Lam yaqdihi siyamud dahri, tidak bisa diganti dengan puasa 1 tahun.
kepriben wong kang sengaja ora puasa ya Bu. Yen ge wong sing buka puasa padu sedina baik, tetapi tidak ada alasan syar'i, tidak ada alasan yang dibenarkan. Misalnya sakit, bepergian, sudah tua, hamil, menyusui, dan sebagainya. Tidak ada alasan yang dibenarkan membatalkan puasa padu sedina baik. Itu Bapak Ibu, sedina yang ia batalkan puasa sengaja itu tidak tertebus oleh puasa 1 tahun. Wa yajuzu, dan boleh al-fitru buka puasa lil maridi bagi orang yang sakit. Alladzi yasuqu alaihi siyamu, yang terasa berat baginya berpuasa. Sakit mah mencoba puasa jam 09.00 gemeter, keringet metu, awak lemes, boleh berbuka puasa. Walil musafiri safaron tawilan mubahan, orang yang bepergiannya jauh dan bepergian yang halal, yang mubah, bukan bepergian untuk maksiat, boleh buka puasa. Wa yalzimahuma al-qada'u, tetapi keduanya, orang yang berat berpuasa karena sakit misalnya, atau karena musafir, pada saatnya nanti wajib bayar puasa, yaitu qada. Walisyaikhi al-harami, bagi orang tua yang sudah pikun juga boleh tidak puasa. Wal maridil ladzi la yurja bura'uhu, dan orang yang sakit yang menurut ukuran medis angel warase, kinki baka sakit mengkenin kuya aja dienteni warase. Karena ada orang yang sakit yang begitu tuh, sakit menahun, sudah bertahun-tahun, berat terus, gampangnya la yurja baro'uhu, tidak bisa diharapkan sembuhnya, menahun. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Watalzamuhu ma al-fidyatu, tapi wajib bayar fidyah. Orang sakit yang sakitnya menahun, atau orang tua yang sudah pikun, tidak puasa boleh, tapi nanti wajib dibayar fidyah. Enggak usah qada. Tapi kalau yang sakitnya kemudian bisa sembuh, nanti wajib qada. Tapi kalau sakitnya menahun yang kata ukuran medis sembuh susahnya, sakit terus menerus, itu tidak usah qada, tapi cukup diganti bayar fidyah saja. Fidyahnya seberapa? Muddu ta'amin likulli yaumin, enteng banget, sak mud makanan setiap hari. Sedina tidak puasa diganti 1 mud, 1 kali makan orang 1 kilo lah. Wal hamilu wal murdi'u, orang yang hamil dan menyusui, alaihima al-qada'u faqat, itu hanya wajib mengqada saja jika tidak puasa. Orang yang hamil karena merasa berat
atau orang yang menyusui itu wajib qodok tok tok tok. Tapi in khofata ala anfusihima walau ma'al waladi, tapi jika keduanya takut khawatir terhadap dirinya walaupun bersama dengan anak, wal qada'u ma'al fidyati in khafata ala waladayhima faqat. Dheweke watir nih kalau saya puasa bukan bayinya kenapa-kenapa. Berarti watir ning bayi. Atau lamun puasa saya bisa pingsan nih. Berarti watir ning awak dewek. In khafata ala anfusihima walau ma'al waladi wal qada'u ma'al fidyati in khafata ala waladayhima faqat. Lamun watire ning anake bae, sing diwatiraken anak bukan dirinya. Jika yang diwatirkan anak, wal qada'u ma'al fidyati, qada ongko bayar fidyah ongko. Ibu-ibu menyusui nabrak di bulan Ramadan 7 hari misalnya, wal qada'u ma'al fidyati in khafata ala walaidihima faqat. Iku lamun puasa 7 harinya batal karena takut anak yang disusuinya atau anak yang dikandungnya kenapa-kenapa. Ning anak watire bukan ning diri disendiri, tapi ning anak yang dikandung. Kodo ongko bayar fidyah ongko. Tapi jika watirnya ke anak, tapi kalau dalam dirinya sih tidak fidyah, kodok saja. Baik, surutu shaumi wa mubtilatuhu, syarat-syarat puasa dan yang membatalkan. As-shaumu ala qismaini, shaumul umumi wa shaumul khusus. Puasa itu ada 2 macam, ada shaum awam dan ada shaum khusus. Wasaumul umumi wal imsaku an jami'il muftirati min turu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasanya orang awam adalah sekedar menahan dari seluruh yang membatalkan puasa sejak fajar sampai dengan terbenam matahari, ma'an niyati disertai dengan niat likulli yaumin setiap hari. Wa tabyitiha minal laili fil fardi, dan niat itu harus dilakukan pada malam hari sebelum subuh pada puasa fardu. Wa amman naflu fatakfi niyatuhu qabla az-zawal bi syartil imsak qablahu. Baka puasanya Ramadan wajib niat pada malam hari sebelum subuh. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, boleh niat jam 11 siang, Bu. Sing awit subuh durung minum, durung sarapan. Kuat beli haus, pengen mangan laka segak, sarapan tidak ada, sudah jam 11, tanggung ya durung mangan durung minum sampai wayamene puasa bai'ah sah Pak dadi. Sing penting qabla zawal, sebelum matahari tergelincir ke barat, atau jam setengah 12 masih sah.
boleh niat puasa sunnah di situ tuh Pak. Tas subuh, tas jam itu dan sebagainya, sing penting belum zuhur itu sah. Tapi kalau puasa fardu harus niat malam hari sebelum fajar, wajib. Wajib niat sebelum fajar. Semulanya orang tua zaman dahulu kalau habis taraweh nawaitu saumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhani, ada yang baca nih hadhihi sanati fardholillahi ta'ala kunku, supaya lamun kelalen kapan subuh wis niat mau tas tarawih meluan Pak, meluan itu hebat, bisa menjaga puasa kita. Tas tarawih orang niat tapi sahur, itu sahur itu termasuk ke dalam niat puasa. Baka wong sahur ku berarti sekikipan puasa pun, berarti kelingan pan puasa, itu sudah dianggap niat. Oh, maka niat itu menjadi sangat penting. Kemudian wa yabtulu shaumu biwusuli ainin ila jawfin min manfadin maftuhin wal jima'i wal istimna'i wal istisqaati ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi bit tahrimi fil jami'. Wa yabtulu dan batal as-shaumu puasa biwusuli ainin dengan masuknya atau datangnya satu benda ila jaufin pada lubang badan, bolongan yang awak, min manfadin dari saluran maftuhin yang terbuka, kedatangan benda yang masuk kepada lubang tubuh. Lubang tubuh itu kuping, cungur, cangkem, tempat pembuangan jalan kotoran, itu lubang. Itu kalau kemasukan air puasanya batal. Tapi jika tidak lewat lubang itu sejauh-jauhnya makruh, enggak sampai batal. Misalnya suntik. Suntik itu kan ning bokong. Bokong itu kan bukan lubang. Disuntik, dimasukin air, itu tidak membatalkan. Tapi bakal ngucuri banyu ning kuping, nyedot banyu ning hidung, kumur-kumur kemudian dileg, itu batal. Jadi yang membatalkan itu apabila benda itu masuk melalui lubang yang ada di badan kita, itu batal. Wabil jima'i, dan batal puasa karena bersenggama. Wal istimna'i, dan istimna, onani, masturbasi. Wal istiqaati, dan sengaja muntah. Ana tahu muntah sengaja ku ya? Disengaja muntah batal. Ma'al amdi. Wal ikhtiyar, dalam keadaan ikhtiar, tidak darurat. Wal ilmi bitahrimi fil jami'i, dan mengetahui tentang keharamannya kepada semuanya. Wa yabtulu aidun bil haidi, puasa juga batal sebab haid, wal nifas, wal wiladati, dan melahirkan, wal jununi, lan edan gila, wal igma'i, lan pingsan, was sukri, mabok, in amma, jika rata jami'an nahari, seluruh siang. Haid, nifas, beranak, melahirkan, gila, pingsan, mabok, itu membatalkan puasa jika terjadinya sepanjang hari
Misalnya pingsan, blok pingsan 1 jam cengelek maning. Oh pingsan maning, cengelek maning. Pingsan maning. Sepanjang hari itu pingsannya panjang. Atau pingsan terus itu sudah batal. Atau mabok maning, gedebek, mabok maning, melek, eling, mabok maning. Tapi kalau mabuknya cuma semenit 2 menit tidak membatalkan. Sebab katanya in amma jami'an nahar, jika rata di dalam seluruh siang. Wa amma saumul khusus, adapun puasanya orang yang khusus, fahuwa kaful jawarihi an-mula basatil asam. Yang kedua, puasanya orang yang istimewa, yang khusus. Ini kitab ini membagi puasa ada 2. Puasa secara batiniah ada 2. Ada puasa yang disebut saumul umum atau saumul awam, puasanya orang awam. Sekarang saumul khusus, puasanya orang yang khusus, yang istimewa. Bahwa kaful jawarihi an mulabasatil asam, yaitu menahan seluruh anggota tubuh dari bercampur berbuat dosa. Wa hifdzul batni, menjaga perut, min tawatanawulis subahi, untuk mendapatkan yang subhat, wal harami, dan haram. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, khamsun, ada 5 hal, yuftirna shaim, membatalkan puasa, al-kadhib, dusta, wal ghibatu, dan ghibah, wan namimatu, dan namimah, adu domba, wan nadru bisyahwatin, dan melihat dengan syahwat, wal yaminul kadhibah, dan sumpah dusta. Wa fihi, di dalam puasa juga ada hadis. Hadisnya, kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada bagian baginya dari puasanya itu, illal ju'u wal aksu, kecuali lapar dan dahaga saja. Wa kam min qaimin, dan banyak orang yang sholat malam, laisa lahu min qiyamihi illa sahru wat ta'ab, sholat malamnya enggak dapat apa-apa selain dari payah dan cuma dapat begadang saja, melek bengi. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini saya catatkan ini di sini. Puasa ada 3. 1 saumul umum atau saumul awam, puasanya orang yang awam. Nanti kita mencoba ngerayangi awak dewek-dewek, puasanya mancing ning kelas endi. Yang pertama saumul umum, puasanya orang umum, orang awam, yaitu puasa menahan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Beli mangan, beli nginum lah pokoknya. Dan tidak ada benda yang masuk ke dalam lubang tubuh. Itu puasanya orang awam. Kemudian ada puasa saumul khusus, puasa khusus, puasanya orang yang istimewa. Siapa itu? Orang yang menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan menjaga perut dari yang subhat dan haram. Kalau puasanya orang awam tadi, itu sing penting beli mangan, beli nginum. Tapi kalau puasanya orang yang khusus,
Tidak hanya enggak makan minum, anggota tubuhnya dijaga, aja kosi berbuat dosa yang lagi puasa. Mata ditahan, telinga ditahan, lidah direm, tangan dan kaki sama dijaga. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 hal yang membatalkan puasa seseorang. Al-kadhib, dusta. Wal ghibah, mempergunjingkan orang. Wan namimah, mengadu domba. Wan nadru bisyahwatin, memandang dengan syahwat. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah yang isinya dusta. Itu saumul khos istimewa. Di dalam kitabnya Imam Ghazali ditambah siji maning, anak saumu khususul khusus, puasanya orang yang sangat istimewa. Fahaulai il imsak an sahwatayil batni wal farji wa hubsil qalbi wal fikri amma siwallahi ta'ala. Fala yafkuru fi syai'in min umurid dunya mutlaqan, bihaisu idza faqara fi amrin min umuriha wa hadin qayyada an malatah an dzikri khaliqihi faqad aftara. Orang yang puasanya totalitas, tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga puasa pikiran dan hatinya. Hati dan pikirannya tidak memikirkan apapun, hatinya tidak menyebut apapun, amma siwallah, terhadap selain Allah. Puasa yang selama puasa di pikiran dan hati tidak ada dunia. Nah, ini puasanya orang yang disebut khususul khusus. Lamun dia orang yang ini nih, padu hatinya nyeleweng banding urusan dunia, faqad aftara, mereka menganggap puasanya batal. Ini mah puasanya khususul khusus, orang yang sangat istimewa. Nah, kula karo sampeyan, ari puasa wong awam mah enggak lah ya. Paling tidak masuk kepada puasanya orang yang khusus, saumul khusus istimewa. Ini disebut saumus sholihin, puasanya orang yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.